Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Mia Amiati, memastikan terdakwa motivator Julianto Eka dengan tuntutan maksimal yaitu 15 tahun penjara. Menurut Kejati, hal yang memberatkan terdakwa adalah tidak kooperatif dan melakukan intimidasi terhadap saksi korban. Selain itu, sebagai tenaga pendidik, JE seharusnya memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap anak didiknya, sehingga bukan justru menjadi predator bagi anak-anak didiknya. Persidangan perkara kekerasan seksual terhadap anak di sekolah SPI Batu dengan terdakwa Julianto Eka Putra akan memasuki sidang tuntutan pada hari ini. Jaksa penuntut umum dari Kejati Jatim dan Kejari Batu menyatakan telah siap membacakan tuntutan. Tim JPU berkeyakinan bahwa ada perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Julianto. Di sini nanti akan di-share oleh teman-teman semua kasus posisinya, di mana sudah yang paling utama menurut hasil pembuktian di persidangan, teman-teman JPU berkeyakinan adanya persetubuhan yang diinginkan oleh pelaku perbuatan tersebut, Julianto, dengan cara melakukan tipu muslihat. Artinya dirayu, diberikan kata-kata motivasi kepada anak didiknya sendiri. Itu yang memberatkan karena yang bersangkutan sebagai yang mendidik, sebagai guru pembimbing yang harusnya membimbing yang baik-baik. Yang di sini maksimalnya 15 tahun, yang maksimal. Akan dituntut maksimal kan, Bu? Iya, pasti. Akan dituntut maksimal. Puluhan orang melakukan aksi damai di depan Pengadilan Negeri Kota Malang kelas 1A. Mereka menuntut terdakwa JE agar dihukum seberat-beratnya. Unjuk rasa dilakukan oleh para aktivis perlindungan anak dari sejumlah daerah serta para alumni sekolah Selamat Pagi Indonesia. Mereka membawa sejumlah spanduk, karangan bunga di sepanjang jalan depan Pengadilan Negeri Kota Malang kelas 1A. Masa meminta kejaksaan bisa menuntut terdakwa dengan hukuman seberat-beratnya sehingga bisa memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual. Sidang pembacaan tuntutan dengan terdakwa Julianto Eka Putra atas kasus kekerasan seksual di sekolah Selamat Pagi Indonesia ditunda. Penundaan ini dilakukan karena jaksa penuntut umum masih akan mempelajari berkas tuntutan dan melakukan pengecekan berkas serta analisa yuridis untuk meyakinkan hakim. Penundaan sidang dengan agenda pembacaan tuntutan ini sangat disesalkan oleh Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait. Pasalnya penundaan ini merupakan bagian dari ketidakadilan hukum bagi para korban. Sidang akan digelar kembali pada pekan depan. Saya sudah bilang berkas begitu tebal, jaksa, saya salut pada jaksa, dia akan mempelajari dengan baik-baik, dengan sesungguh-sungguhnya melihat bukti apa yang terungkap dalam persidangan, sehingga tentu diperlukan waktu yang cukup besar. Oke, ya. Sidang tuntutan perkara kekerasan seksual anak di sekolah SPI Batu Malang dengan terdakwa Julianto Eka Putra ditunda. Untuk memperbarui informasinya, kita akan bergabung bersama rekan Goldi Gumilang yang berada di Pengadilan Negeri Malang, Jawa Timur. Goldi, bisa diinformasikan lagi mengenai alasan penundaan sidang tuntutan pada hari ini? Baik Alfa dan pemirsa, saat ini di Pengadilan Negeri Malang memang persidangan dari tersangka ataupun terdakwa Julianto Eka Putra sebagai terdakwa kasus pelecehan seksual terhadap siswanya di sekolah Selamat Pagi Indonesia ditunda pada hari ini dan akan dilanjutkan atau dilaksanakan pada minggu depan, tepatnya hari Rabu tanggal 27 Juli 2022. Untuk alasannya sendiri, jaksa penuntut umum mengatakan akan mempelajari lagi berkas-berkas dari terdakwa, berkas-berkas tuntutan dan juga melakukan pengecekan serta melakukan pengecekan secara yuridis untuk meyakinkan hakim. Sehingga pada hari ini sidang dari terdakwa JEP ditunda pada pekan ke depan. Selain itu, menanggapi dari hal ini, Ketua Komnas PA dalam hal ini Aris Merdeka mengatakan bahwa menyayangkan terhadap penundaan yang terjadi pada hari ini karena hal tersebut menciderai hak dari korban dan juga menambah tekanan psikologi dari korban karena sidang tuntutan ataupun pembacaan tuntutan ini ditunda hingga minggu depan. Selain itu, Aris juga mengatakan untuk majelis hakim untuk menghadirkan dari terdakwa pada persidangan karena persidangan sejatinya akan digelar secara daring karena terdakwa JP ini sendiri saat ini sudah ditahan di lapas kelas 1
kelas 1 Lowokwaru, Malang. Selain itu juga menurut dari kuasa hukum ataupun ketua kuasa hukum dari terdakwa ini, yang dalam hari ini adalah Hotma Sitompul, mengatakan untuk dari penundaan ini karena jaksa penuntut umum meminta untuk menunda untuk mempelajari berkas perkara dari JEP ini sendiri. Selain itu juga dari kuasa hukum menyayangkan dengan korban yang melakukan beberapa wawancara di podcast di kanal YouTube tersebut. Selain itu yang dapat kami informasikan, Alfat dan juga pemirsa, di depan gedung PN Malang sendiri pada siang tadi mulai dari pagi, mulai pukul 8, ada dari beberapa aktivis perlindungan anak dan juga alumni dari sekolah Pagi Indonesia ini melakukan demonstrasi di depan gedung ini untuk menyuarakan hak dari korban dan menghimbau untuk kejaksaan berlaku adil dan menghukum seberat-beratnya untuk korban. Dan berikut wawancara dari Hotman Sitompul selaku ketua kuasa hukum dari terdakwa. Dampaknya ya tentu terkatung-katung penegakan hukumnya dan mengakibatkan korban menjadi trauma. Karena sepanjang 1 tahun ini sudah mengalami trauma dengan tekanan-tekanan yang dilakukan oleh tim yang mau menyelamatkan terdakwa. Seharusnya bukan soal status tahanan itu, dia harus dihadirkan di sini. Itu juga kekecewaan dari korban. Komnas Perlindungan Anak juga tentu hari ini akan bertulis surat kepada Ketua Majelis Pengadilan Negeri Malang ini. Tadi sudah diserahkan suratnya untuk melakukan upaya-upaya hukum lain. Itu tadi pernyataan dari Ketua Komnas HAM Aris Merdeka Sirait dalam persidangan pembacaan tuntutan pada hari ini. Sementara untuk pihak kepolisian yang mengamankan jalannya persidangan pada hari ini dikerahkan puluhan dari jajaran Polresta Kota Malang untuk mengamankan jalannya sidang, dan pada saat ini sidang sudah berakhir. Sementara itu, informasi yang dapat kami sampaikan, Alfat, dari Malang, Jawa Timur, kembali ke Anda di studio. Baik, Goldi Gumilang mengabarkan langsung dari lokasi sidang.